Udah kehilangan apa ini? Kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Cicak itu di dinding. Makannya dari mana? Tiba-tiba nyamuk kan? Nyamuk yang datang sama siapa ini? Cicak, ya. Cicak-cicak di dinding, ya. Ngapain itu lagunya saya lupa itu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap terus. Nah, datang seekor, yang datang itu nyamuknya. Bukan cicak datang ngejar nyamuk, jatuh dia. Itu coba lihat, itu ngelihat. Kita kalau ngelihat sesuatu, ciptaan Allah, kemudian menginspirasi kebaikan, itu adalah pelajaran yang luar biasa di dalam apa itu? Hidup. Itu yang dilakukan oleh Hatim Al-Asham. Apa kata beliau nih? Kata Hatim Al-Asham. Kata beliau, Anni nazartu ila hadzal khalqi. Saya ngelihatlah kepada apa ini? Kepada alam semesta ini. Fara'aitu, maka kemudian saya melihat kulaman ma'hu syai'un. Setiap orang itu memiliki sesuatu. Ya, Fadli punya ballpoint, Fadli punya handphone, Fadli punya sarung, Fadli punya motor. Umar punya kacamata, Umar punya sorban, Umar pakai sarung misalnya. Sarungmu, kacamatamu, handphonemu, motormu, itulah hukimah. Pasti ada apanya itu? Harganya. Wa miqdarun, ada nilainya. Ya, nilainya, semua ada miqdar, ada nilainya. Rafa'ahu wa hafidahu. Maka segala sesuatu itu rafa'ahu, akan mengangkat derajat kita. Coba Mar, kamu pakai motor sisanya Sayyidina Utsman dulu, ya. Motor warisan Gajah Mada kira-kira, Mar. Kamu naik ke sini, nih naik motor kayak gitu, ya. Begitu parkir di pasar, dihargai orang enggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Motornya butut banget. Motornya butut banget. Umar datang misalnya Maulid Nabi di Darur Rahman, walaupun Habib Al-Attas ini datang pakai celana pendek misalnya, iya kan? Datang pakai celana pendek, bajunya sobek-sobek, disuruh ke depan enggak? Enggak. Umar nih enggak kita undang misalnya, tapi pakai gamis, pakai jubah, mana kelihatan memang Habib betul, bukan kelihatan Habib, ya kan? Bawa kayak gitu. Nanti bajunya itu akan membuat dia diangkat apanya itu? Derajatnya. Kita kan begitu toh kalau jadi panitia maulid. Kadang-kadang ada orang bajunya tuh kayak kiai. Tapi saya pikir ini siapa ya? Kan nanya saya sama, kenal enggak? Enggak. Kamu kenal enggak? Tapi karena bajunya kita suruh kemana itu? Ke depan. Kenapa? Karena bajunya. Kiai beneran, tahu-tahu pakai celana, ya kan? Maulid Nabi di DR, ya, pakai celana, baju tangan pendek, padahal alim luar biasa, hafal Quran, hafal Bukhari, Muslim, hafal Alfiyah, ya kan? Tapi pakai celana, pakai baju biasa aja. Kita juga nggak kenal sama beliau. Disuruh naik ke atas mimbar, apa dibiarkan di bawah masjid itu? Dibiarkan di bawah masjid. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia itu diangkat derajatnya karena benda yang melekat pada dirinya. Orang kaya, ya, mukanya jelek, tapi kaya. Itu kadang-kadang ngelamar anak gadis itu gampang diterima. Kenapa gampang diterima? Karena hartanya. Kadang-kadang sudah soleh, ganteng, ngelamar, nggak diterima-terima. Kenapa? Miskin. Lihat nih. Ya, saya sih kalau sama orangnya siap. Tapi hidup sengsara kalau sama dia. Bisa hidup di kandang burung saya, kan begitu misalnya. Itu namanya segala sesuatu itu punya qimah. Qimah itu kemudian rafa'ahu, ngangkat derajat orang itu. Wa hafidahu, atau menjaga. Pasti menjaga. Ya, saya punya mobil, kan mobil saya menjaga saya dari kepanasan, kehujanan. Saya punya rumah yang bagus, kan menjaga dari nggak kebocoran, kan begitu. Segala yang hidup di dunia ini pasti memiliki sesuatu yang ada derajatnya. Derajat itu yang akan mengangkat. Bajunya bagus, terangkat dia. Pangkatnya bagus, terangkat dia. Pangkatnya jatuh, hilang dia. Coba, saya kalau jadi presiden, ya, saya jalan kemana-mana, kira-kira polisi hormat nggak sama saya? Hormat. Saya pensiun belum tentu. Kenapa? Jabatan saya sudah apa ini? Hilang, tidak lagi mengangkat dan menjaga saya. Apa kata Hatim? Pelajaran yang ketiga itu guru. Tsumma nazartu fi qaulillahi azza wa jalla. Kemudian saya melihat dan memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ma indakum yanfat. Apa yang ada di tanganmu yanfat habis. Wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi Allah baqin. Apa baqin itu? Kekal abadi. Lihat nih. Apa yang ada di tanganmu.
Fadli di tanganmu ada BMW, Sarif di tanganmu ada Mercedes, Habib Umar di tanganmu bukan lagi BMW Mercedes, pesawat pribadi. Ya kan, kata Umar, nggak main lagi mobil macet, ya, mobil kendaraan saya tiap hari helikopter, kan gitu. Kalau pergi jauh sudah punya pesawat sendiri. Rafa'ahu wa hafidhahu, seperti saya bilang tadi. Semua Umar karena punya pesawat pribadi, masuk bandara terhormat banget, nggak antri. Kenapa? Itu mobil gua parkir sana, kan begitu kan? Ya, pesawatnya nunggu dia. Kenapa pesawatnya nunggu dia? Punya dia. Pilotnya ya takut sama Umar. Kenapa? Umar yang gaji. Rafa'ahu wa hafidhahu. Tapi kata Hatim, saya baca firman Allah, ma indakum yanfat. Yang ada di tanganmu itu akan apa itu? Yanfat, habis. Tapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Apa yang pelajaran yang ketiga guru? Fakullama, ini penting nih. Fakullama waqa'a ma'i syai'un. Fakullama, setiap kali waqa'a ma'i syai'un, saya itu ditakdirkan oleh Allah untuk memiliki sesuatu. Setiap ada sesuatu yang Allah takdirkan menjadi milik saya, lahu qimatun wa miqdarun, yang sesuatu itu punya apa itu? Qimah, nilai. Wa miqdar, ada harganya. Yang saya misalnya ditakdirkan sama Allah habis Jumatan tadi ketemu orang nyapa saya, Gus apa kabar? Sehat? Kayaknya lemes Gus. Ya gimana nggak lemes ini, ya kan? Mau puasa belum banyak uang. Karena kasihan sama saya dikasih uang. Nggak banyak sih Umar, ya 10 juta misalnya. Ini Gus, salam tempel, ya murid saya sukses 10 juta sama saya. Ini cerita Mar, ya. Ntar Umar nyangkanya beneran lagi, ya kan? Ya, 10 juta. Begitu punya 10 juta, saya tahu ini ada kimahnya. Ini ada miqdarnya. Kalau saya punya uang 10 juta, saya tunjukin sama Fadli, uang 10 juta nih, dia pasti ikut saya. Pasti itu. Kenapa? 10 juta di tangannya ini, al-aqal makan nasi padang kita sore ini. Kan begitu. Kenapa? Karena di tangannya ada berapa ini? 10 juta. Kalau Fadli tahu, Gus berapa duitnya? Nih Fadli, 1000 terakhir nih dalam kantong saya. Dia masih ikut saya nggak? Enggak, 1000 kata Fadli, beli kerupuk aja kurang buat dia sendiri, apalagi buat saya. Kata Hatim Al-Asam, karena saya baca firman Allah, ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin. Kalau saya punya sesuatu yang berharga, wajjahtuhu. Ini penting. Wajjahtuhu itu saya arahkan. Ya, yang berharga milik saya ilallah. Saya kasih ke Allah aja nih. Supaya apa? Liyabqali indahu mahfudon. Supaya harta saya ini nggak habis, dijaga sama siapa ini? Allah. Ini lihat. Logikanya kayak apa, Gus? Gampang kok, ya. Hadis Nabi dulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu riwayat, Nabi itu paling suka kalau bagian dari kambing itu paha depannya. Kan kambing itu pahanya ada 4. Nabi itu paling suka paha depannya. Itu Nabi Muhammad. Kalau Muhammad Faiz, paha 4-4-nya suka saya. Kalau Nabi Muhammad tuh paha depannya yang beliau suka. Nah, Nabi Muhammad itu satu ketika dikasih kambing. Kambing ini tentu ada kimahnya, ada miqdarnya. Kambing sehat, kambing muda, ya kan? Enak sekali. Kata Aisyah, suami saya ini suka banget sama paha depannya. Maka begitu dikasih sama Nabi, kata Nabi, ini Aisyah, ada tetangga ngasih apa ini? Kambing. Ya, selesai. Dikasih sama Aisyah. Nabi pergi ngajar lah. Ya, ngajar kayak di Darrahman, al-hisatul ula insa, al-hisatul thaniyah, tamrin lughah, al-hisatul thalitha, ya kan? Dan begitu sudah. Pulang zuhur, Nabi lapar kan? Nanya sama Aisyah, Aisyah, kambing tadi mana? Ada ya Rasulullah. Ya, saya sisakan 1 paha. Yang 3 sudah apa ini? Sudah habis. Habis kemana Aisyah? Saya bagikan kepada tetangga-tetangga yang miskin, ahlus sufah. Ahlus sufah itu modelnya Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, ya. Jadi murid Nabi sekaligus makannya dikasih Nabi. Jadi kalau ada santri itu minta makan sama kiai, itu ada sanatnya. Ya. Jadi kalau Sarip di sini nih, terus bilang sama saya, Gus, saya mau ngaji terus sama Gus. Ya silahkan, tapi saya nggak punya ongkos. Tolong ongkosin saya. Itu ada syaratnya itu. Abu Hurairah, Ibnu sahabat saya miskin itu biasa minta makan sama Nabi. Jadi bukan cuma minta ilmu, tapi juga minta apa itu? Makan. Nabi makan, mereka makan.
Kalau Nabi nggak makan, mereka juga nggak makan. Tuh Ahlus Sufah, ya, di samping rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bilang, ini saya serahkan yang 3 itu udah habis Nabi. Kenapa? Dimakan tetangga kita yang miskin-miskin. Terus sisanya berapa Aisyah? 1. Kata Nabi, akhtoti, salah Aisyah. Ya salah apanya Nabi? Salah omonganmu tadi. Omongan yang mana? Kamu bilang paha kambing 4, 3 dikasih tetangga, sudah habis, 3 sudah habis dikasih tetangga, 1 masih ada buat suamimu, saya, kata Rasul. Salah ngomongnya, bukan begitu Aisyah. 1 habis kita makan, yang 3 kekal abadi dicatat oleh Allah karena kita berikan itu kepada Allah. Tentu Allah nggak butuh paha kambing, ya. Karena dalam hadis itu kata Allah, ya, hadis qudsi itu, kata Allah begini, ana marid, saya sakit, kok nggak ada yang nengokin saya. Ini jangan orang tuh separuh pinter separuh bego, masa iya Allah sakit. Nah, kalau kayak gitu tuh namanya kayak orang Yahudi dulu di Madinah. Ya, ketika Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau minjemin Allah dengan pinjaman yang baik. Bukan Allah itu santri Darrahman yang suka pinjem uang gitu. Allah katakan, kalau kamu bangun masjid nih, Fadri bangun masjid nanti di Riau, pulang Fadri jadi orang sukses, bangun masjid di Pekanbaru. Seolah-olah Fadri itu ngasih apa itu? Pinjaman sama Allah. Nih loh, supaya Islam, syiar agama hebat. Nanti kata Allah, saya bayar hutang saya di akhirat dengan apa yang lebih hebat? Malah ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Itu kata Allah, saya sakit. Maka sahabat Nabi, Allah sakit ya Rasul. Iya, hambanya yang soleh. Nih lihat nih, orang kalau saling mencintai, yang satu sakit kan pasangannya juga ikut sakit. Ya, Umar belum punya pasangan sih. Nanti Umar, kok kamu sudah punya gadis yang kamu taksir, ya? Saya mau tanya Umar, kalau gadis yang kamu cintai sakit, kamu ikut sakit nggak? Ikut. Bapak cinta sama anak, yang sakit anaknya, ibunya ikut sakit nggak? Ikut sakit. Kenapa? Karena saling mencintai. Sama. Allah tuh cinta sama manusia. Ketika manusia yang Allah cintai itu sakit, sama logikanya. Kata Allah, kok nggak ada yang nengokin saya ya? Kata sahabat, gimana nengokin Allah? Kata Nabi, bukan itu. Hamba Allah yang soleh itu sakit. Siapa yang nengokin dia, maka seolah-olah dia nengokin. Siapa itu? Allah. Maka kata Hatim Al-Asam, yang ketiga, semua yang saya miliki yang berharga itu punya uang, punya mobil, mobilnya dijual, tapi ya jangan semuanya, kan gitu kan? Seperlunya lah, ambil seperlunya dunia ini, sisanya itu sedekahkan liyabqali indahu mahfudhan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, ini adalah pelajaran yang luar biasa dari Hatim Al-Asam. Ini pelajaran yang ketiga. Saya tambahkan yang keempat ya, saya mohon maaf sepertinya nggak bisa sampai akhir karena saya harus ngisi haflatul wada di salah satu pesantren alumni di Serang ya, ya sebenarnya sudah masuk Serang tapi masih dekat dengan Tangerang di Balaraja, pesantren namanya Darul Falah. Jadi penutupan pengajian ini yang keempat, mungkin yang kelima atau yang keenam, mudah-mudahan kita semua umur panjang, nanti lihat Darrahman Media tahun depan ya. Jadi tahun ini hanya sampai pada as-salitsatu, nanti ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah dan as-saminah itu luar biasa. Ditutup pertemuan itu dengan kata gurunya setelah mendengar semuanya. Kita baru dengar berapa tadi? 3, itu luar biasa. Kata Syakik begini setelah dengar 8-8-nya, ya Hatim, waffaqakallahu ta'ala, kamu dapat taufik bimbingan dari Allah. Fa inni, kata gurunya, saya ini Syakik Al-Balkhi bilang, nazartu fi ulumi Taurat, saya sudah baca ilmu-ilmu yang bersumber dari kitab suci Taurat, wal Injil dari Injil, wal Zabur dari Zabur, wal Qur'anil Azim juga dari Quran. Fawajadtu, maka saya dapatkan jami'a anwa'il khair, semua kebaikan, wadiyanah, bukan agama nih, keberagamaan ya. Agama itu sholat subuh, itu agama. Tapi if sholat subuhnya tepat waktu, mandi dulu, pakai minyak wangi, baju yang bagus, sholatnya khusyuk, bukan kayak orang karate ya, itu namanya keberagamaan.
Orang sedekah itu namanya agama, Mar. Kalau kamu sedekah sama orang, itu agama. Tapi sedekahmu pakai uang yang baru, kamu sampaikan dengan cara yang sopan, itu keberagamaan. Paham ya? Jadi agama itu adalah norma, aturan, ajaran. Keberagamaan itu praktek atas ajaran agama. Nah, di sini ya, keberagamaan wadiyanah wahiyatadur, semuanya tidak akan keluar ala hadhihi thamani al masaila, dari 8 perkara ini. Famanista'malaha, siapa yang menggunakan 8 perkara ini, mempelajari, memahami, menghafal dan mengamalkan, faqadista'malal kutubal arba'ata, seolah-olah dia sudah mengamalkan semua yang ada dalam 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ini kitab-kitab Nabi besar. Hadirin sekalian, dengan ini kita cukupkan pengajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dulu, nanti kita akan lanjutkan pengajian ini di bulan Syawal. Nanti Fadil akan memberi pengumumannya di bulan Ramadan, nanti tentu dengan kelas 6 setiap habis sholat tarawih ya, pada hari-hari tertentu. Saya niat malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan malam Kamis, 4 hari dalam seminggu. Saya ingin mengajarkan kitab Al-Arba'in, kitab hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Nanti juga akan disiarkan secara live di Darul Rahman Media. Saya mohon nanti kelas 6-nya membeli kitab-kitab itu. Yang di rumah tentu saya harapkan juga tabarruk dengan membeli kitab itu. Kalau berkeberatan, download ya. Ada PDF-nya, itu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah pengajian itu akan kita mulai pada hari Selasa besok, malam Rabu, yaitu 1 Ramadan sudah masuk tanggal 2 Ramadan. Itu berarti kalau ngajinya habis taraweh, itu sudah masuk di hari Rabu ya. Itu hari yang menjadi tradisi baik untuk kita memulai mengaji. Tentu yang lain bisa mengikuti di YouTube dan Rahman Media. Mudah-mudahan semua niatan yang baik, semua syiar Islam, semua yang kita baca, semua yang kita lihat, dan semua yang kita dengar di majlis ini senantiasa Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan barokah kita mengaji hikam, dengan karomah Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan barokah karomah semua masyayikh, guru-guru dan kiai-kiai kita, para habaib, para dzurriyyah Rasul, para orang-orang alim yang kita mengambil ilmu dari mereka, kita bacakan, kita telaah, kita sampaikan. Mudah-mudahan itu semua semakin meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, inayah dan rahmatnya, sehingga nanti kita bisa bertemu kembali pada pengajian hikam selanjutnya, pada pengajian-pengajian lainnya, tentunya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ma siwaya wala ghayrakum siwakum wa man fil mahabba alayya wa lakum antum